Pemirsa, kasus dugaan penyekapan dan pemerkosaan siswa SMP oleh anak anggota DPRD Pekanbaru Riau berujung damai. Orang tua pelaku AR menemui orang tua korban dengan menyerahkan uang puluhan juta rupiah. Dilansir dari sejumlah media online, ES yang juga anggota DPRD Pekanbaru menyerahkan uang sebesar 80 juta rupiah kepada orang tua korban untuk biaya pendidikan korban. Dalam pertemuan itu, kedua pihak hadir didampingi pengacara masing-masing. Semua pihak juga hadir saat mencabut laporan di Mapolresta. Sebelumnya, kasus dugaan penyekapan dan pemerkosaan menimpa siswi SMP di Pekanbaru, AS 15 tahun. Ia diperkosa AR 21 tahun yang merupakan anak ES anggota DPRD Pekanbaru. AR ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada 3 Desember lalu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK meminta polisi menuntaskan penanganan kasus dugaan pemerkosaan tersebut. Terlebih korban adalah anak di bawah umur. Ya, kasus kekerasan seksual di Indonesia kian memprihatinkan. Pelakunya pun beragam, mulai dari orang yang baru dikenal melalui media sosial hingga orang terdekat korban. Bagaimana proses hukum bagi para pelaku kekerasan seksual dan seperti apa perlindungan bagi para korban? Telah bergabung bersama kami ada Bapak Manager Nasution, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Selamat sore Pak Nasution. Selamat sore. Ya, Pak Nasution boleh dibuka audionya? Iya, Pak Nasution. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kasus asusila yang dilakukan anak di DPR gitu ya, DPRD yang ini merupakan pelakunya adalah anak DPRD Riau gitu ya, berujung damai. Lalu korban saat ini telah mencabut laporan. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Iya, pertama kita tentu prihatin ya bahwa kekerasan seksual terhadap anak-anak kita kembali terjadi dan pelakunya itu diduga anak pejabat publik yang kalau bicara tentang relasi kuasa tentu ada ketidakseimbangan relasi kuasa antara status sosial pelaku dengan korban. Nah, karena itu seperti yang disampaikan dan diwartakan oleh berbagai media, pada akhirnya publik diberitahu bahwa ternyata berujung pada damai antara pelaku dan korban. Dan kabarnya itu sudah diikuti juga dengan pencabutan laporan. Nah, karena itu sekali lagi kita menyampaikan keprihatinan dan kita bisa memahami tercederainya rasa keadilan publik ya. Nah, karena itu LPSK tentu sesungguhnya sepakat dan mendorong agar kepolisian tidak terpengaruh dengan upaya-upaya atau terjadinya perdamaian di antara para pihak. Baik. Betul misalnya ada perkap misalnya soal penerapan keadilan restoratif ya, yang di perkap 8 tahun 2018 misalnya, memang Kapolri kan membuat surat edaran tentang penerapan keadilan restoratif itu ya. Tetapi harus kita pahami meskipun ada perdamaian maka tidak otomatis kemudian proses hukumnya berhenti karena ini kan kasusnya kasus delik umum ya. Nah, karena itu kalaupun ada perdamaian mestinya tidak menghilangkan proses hukumnya. Artinya restoratif justice ini tidak tepat begitu diterapkan untuk kasus ini begitu ya Pak Nasution? Iya, dalam surat edaran itu kan dalam salah satu yang sangat prinsip dalam persyaratan formilnya kan kalau korbannya bukan manusia. Sementara ini kasus perkosaan korbannya jelas manusia. Nah, karena itu sejatinya memang kalaupun terjadi perdamaian, kepolisian kita tidak terpengaruh dan tetap melakukan proses hukum ya secara profesional dan independen. Kenapa kita sebut profesional dan independen? Karena
kita pahamlah situasi sosial, situasi masyarakat, psikologi publik kita bahwa ini kan pelakunya anak dari Ya, diduga dari salah satu aktor politik di lokal yang kita paham pasti ada pengaruh. Jadi tidak salah juga kalau kemudian publik beranggapan atau berkeyakinan bahwa proses perdamaian ini juga tidak lepas dari pengaruh situasi itu, situasi sosial yang status sosial dari keluarga berarti pelaku. artinya ada intervensi gitu, kemungkinan intervensi di sana begitu berkaitan dengan status sosial dari pelaku ataupun orang tua pelaku tersebut. Dari segi relasi kuasa kan memang tidak berimbang ya. Coba kita bayangkan ini anak usia di bawah, masih usia anak, keluarga dari masyarakat biasa, lalu pelakunya itu berangkat dari aktor politik lokal. Gitu. Anggota DPRD di daerah itu pejabat publik yang eh, berangkat dari ketokohan, berangkat dari status sosial yang kemudian kita tahu lah itu sebelah pejabat publik itu kemudian melakukan negosiasi dengan masyarakat biasa itu loh. Ya, Nah, ya ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Nah karena itu saya kira kita harus memahami persepsi publik bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pelaku dan keluarganya dengan keluarga korban. Di baik. situ saya kira poinnya, Mbak. Baik, Pak Firman, mungkin kita ini jadi menarik begitu ketika kasus asusila berujung pada perdamaian, dan ini sebenarnya banyak sekali terjadi begitu. Kasus asusila berujung pada pernikahan dan itu sudah dianggap menjadi solusi. Bagaimana Anda melihat kasus-kasus serupa yang ada di Indonesia saat ini? Halo Mbak. Pak Nasution? Oh, bukan Pak Firman ya? Pak Nasution ya? Oke, begini, kalau kita melihat data yang sampai ke LPSK 3 tahun terakhir, Mbak, memang kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, atau kekerasan seksual terhadap anak itu memang dari tahun ke tahun itu meningkat. Kalau setiap Senin kami rapat, Mbak, untuk rapat paripurna, kita sebut sidang Mahkamah Agung, untuk memutuskan permohonan masyarakat. Dari 10 permohonan, itu 6 di antara permohonan itu berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Jadi ini betul-betul LPSK kemudian sampai kepada kesimpulan bahwa kita memang bersepakat bahwa kita mengalami kedaruratan kekerasan seksual. Nah, dan yang juga harus kita waspadai bahwa di samping angkanya meningkat dan modusnya makin beragam, perbuatan seperti ini kan sering terjadi di ruang-ruang yang minim pengawasan. Misalnya terjadi di lingkungan keluarga yang tentu publik tidak cukup bisa punya akses untuk mengawasi. Lembaga-lembaga pendidikan ini juga mengkhawatirkan karena kita tahu juga publik tidak terlalu cukup untuk memberikan akses untuk melakukan pengawasan. Termasuk juga di tempat-tempat peribadatan atau lembaga-lembaga peribadatan. Nah, karena itu saya kira Mbak, memang publik harus membuka lebar-lebar ini. Semua komponen masyarakat kita harus bersatu. Ini bukan persoalan satu kelompok saja, bukan satu elemen saja, bukan hanya tempat untuk etnis tertentu, agama tertentu. Semua masyarakat kita itu mengalami kasus yang sama. Jadi karena itu tidak ada pilihan, kita bersatu untuk menyelamatkan anak Indonesia di masa yang akan datang. Dan Begitu, mungkin Mbak. perlukan juga literasi pada masyarakat dan memahami bahwa merupakan kasus-kasus asusila yang dihadapi dan harus diselesaikan dalam proses hukum seperti itu ya, Pak Iya, Nasution? literasi penting untuk setidaknya masyarakat menjadi aware, kemudian masyarakat menjadi peduli karena saya kira ini penting. Alarm ini mesti muncul dari masyarakat ya. Tentu mata tangan aparat kita terbatas, maka kita butuhkan kebersamaan dari masyarakat. Jadi kalau ada yang mungkin ya tingkat alarm ini harus diperkuat. Jadi misalnya kalau di tetangga kita ini ada yang aneh, ada perlakuan terhadap anak yang aneh, maka kita kemudian punya kepedulian untuk melaporkan itu kepada kepala lingkungan kita, kepada aparat yang terdekat, supaya apa? Supaya kemudian masyarakat kita punya kepedulian, jangan kemudian permisif loh. Ini kita sudah mencurigai ada perlakuan yang tidak
sepatutnya terhadap anak, lalu kemudian masyarakat kita masih biasa, masih permisif, dan Ya, dalam batas tertentu juga masyarakat kita yang penting bukan anak saya, ini bukan sekarang, ini anak kita, ya bukan anak butuh, saya, bukan, tapi anak betul. kita semua, gitu, Betul, Mbak. ya butuh peran serta daripada masyarakat Ya, juga ya. Baik, ya, terima kasih Bapak Manager Nasution, Wakil Ketua baik, LPSK, salam sehat selalu dan selamat baik, sore. baik, baik. Baik Sore, pemirsa, kami Mbak. masih akan kembali, Assalamualaikum. tetaplah bersama kami.